Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa qira'a maqadihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Bagaimana kabar sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tempat yang penuh berkah ini, tapi dengan ilmu yang sedikit berbeza daripada ilmu yang kita pelajari di minggu yang lepas. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai salah satu dari program Madrasah Al-Ghazali, yaitu kitab Qawaidul Aqaid. Qawaidul Aqaid yang mana di dalam fan ilmu kalam, seperti yang saya beritahukan pada minggu yang Selasa yang lepas, bahwasanya memang tujuan dan target adanya Madrasah Ghazali ini bagaimana kita pulih mengenal turaf Islami, menghidupkan kembali ilmu kalam, akan tetapi melewati kitab-kitab Imam Ghazali dan style-style Imam Ghazali di dalam memahami agama, yang mana Imam Ghazali mempunyai cara yang khusus untuk mempelajari ilmu kalam dan mempelajari ilmu mantik. Adapun di ilmu mantik, Imam Ghazali banyak sekali merubah istilah-istilah, banyak sekali merubah cara-cara yang sudah dibuat oleh para falasifah pada zaman dahulu. Begitu pula di ilmu kalam, yang mana di ilmu kalam ini Imam Ghazali banyak memix, bukan cuma pure ilmu kalam, akan tetapi di situ ada mix ilmu usul, ilmu fikih, bahkan psikologi pun juga ada. Akan tetapi insya Allah kita akan baca sedikit demi sedikit dan kita akan jelaskan semampu kita. Dan saya anggap pengajian ini bukan cuma saya mengajar, akan tetapi kita belajar bersama. Yani lebih saya preferkan istilah mudarasah, bukan tadris tapi mudarasah. Kita saling belajar, karena guru-guru saya dari zaman dahulu mengatakan al-mudarris yastafidu akthar min at-talib, bahwasanya yang namanya pengajar itu lebih mengambil faedah daripada talib. Sebelum saya mulai pengajian Qawaidul Aqaid ini, saya untuk sedikit mengetahui tentang Imam Ghazali, karena sudah saya jelaskan secara panjang, lebar, dan dalam pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung masuk ke sedikit pengetahuan tentang apa itu kitab Qawaidul Aqaid. Apa itu kitab Qawaidul Aqaid? Banyak orang yang mengatakan kitab Qawaidul Aqaid ini sama dengan kitab Imam Ghazali, namanya Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Pernah dengar? Kitab namanya Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Ada yang cakap itu sama? Tidak. Risalah Qudsiyah menurut tahqiq para muhaqqiqin, Risalah Qudsiyah adalah juz'un, sebahagian daripada kitab Qawaidul Aqaid. Kitab Qawaidul Aqaid ini dibagi menjadi 4 bagian. Kalau ada yang nak tanya, langsung angkat tangan. Tak yang saya tunggu, silahkan tanya. Itu anak-anak tadika macam itu, tapi sudah para asatidzah ta'iyah pasal itu. Nak tanya, langsung angkat tangan. Kitab Qawaidul Aqaid ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ialah fi tarjamati aqidati ahli sunnah.
tentang tarjamah akidah ahli sunnah. Dan mungkin fasal awal ini yang akan kita pelajari pada level ini. Insya Allah pada level yang akan datang kita mungkin akan berganti kitab dalam kitab apa, Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang mana kitab itu sudah saya baca. Sudah ada 2 kali pertemuan, insya Allah di YouTube sudah ada. Saya sudah baca di rumah saya di Sungai Cincin situ dengan Majmu'ah min Thalabatil Ilm juga. Al-Faslul Awal di dalam kitab Qawaidul Aqaid ini adalah fi tarjamati akidati ahli sunnah. Dan faslul awal ini yang disyarahkan oleh Al-Imam Az-Zarruq. Pernah dengar Imam Az-Zarruq? Imam Az-Zarruq punya kitab namanya Qawaidul Tasawuf. Lil Imam Az-Zarruq. Beliau mensyarahkan kitab Qawaidul Aqaid ini khusus di dalam Al-Faslul Awal sahaja. Dan syarahnya beliau, karena beliau itu ulama tasawuf, syarahnya qawaid beliau itu macam ada bau-bau tasawufnya. Bau-bau tasawufnya, karena itu banyak sekali ayat Al-Quran, banyak sekali hadis, banyak sekali nasihat. Kalau Anda baca kitab syarah akidah kepunyaan para filosof semacam Jalaluddin Ad-Dawani, Aduddin Al-Iji, hampir tidak pernah Anda melihat ada ayat Quran di situ. Yang ada pendapatnya Aristo, pendapatnya Ibn Sina, Al-A'rad, tapi Quran wal Hadith hampir tidak ada. Saya dulu pernah belajar dengan Syekh Said Al-Arba'in fi Usuluddin macam ini. Kira-kira ada 500 halaman. Mungkin yang ada ayat Al-Qur'annya hanya 5 atau 6 halaman saja dari 500. Hadis mungkin 2 atau 3 halaman. Itu pun bukan sebagai kaidah, akan tapi macam pelengkap saja. Macam pelengkap. Bukan maknanya ini bukan maknanya ulama akidah ini, bukan maknanya ulama akidah ini macam alergik dengan hadis, alergik dengan sunnah. Tak. Akan tetapi mereka itu sangat confidence bahwasanya tidak memakai Al-Quran dan Sunnah pun, kalau saya menggunakan qawaid akliyah saya boleh sampai kepada akidah yang benar. Karena itulah fungsi di mana Allah menciptakan akal. Jadi mereka memang sangat-sangat confident sekali pasal itu. Karena itu indah ahli sunnah al-akal mudrikun lil aqaid. Al-akal apa? Mudrikun wa syara' muayyinun li thawabi wal iqab. Nanti insya Allah akan saya jelaskan apa makna yang saya katakan ini di Mabadi Ashraf li Ilmil Kalam. Al-Faslul Awal di dalam kitab Qawaidul Aqaid ini adalah tentang tarjamah akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana Imam Az-Zarruq mempunyai 2 syarah di situ. Salah satu syarahnya adalah ini. Namanya apa? Ihtinamul Fawaid fi syarhi Qawaidil Aqaid. Tak tahu ini ada PDF atau tak, tapi ini cetakan Darudiyah. Mungkin di Malaysia sudah ada. Kemudian ada lagi Al-Faslul Tsani fi wajhi tadrij ilal irsyad wa tartibi darajatil i'tiqad. Ini adalah Al-Faslul Tsani dari kitab Qawaidil Aqaid. Kitab Qawaidul Aqaid sendiri secara keseluruhan 4 fasal itu dia adalah muqaddimah li kitab Ihya Ulumuddin. So, sebenarnya ini yang berkali-kali Dr. Amron cakap ke saya dan pada tolabah, bahwasanya yang namanya ilmu Islam itu adalah gabungan dari 3 hal. Akidah, fikih, dan tasawuf. Itu adalah istilah mutakalimin. Akidah, fikih, tasawuf itu adalah istilah mutakalimin. Adapun istilah ulama tasawuf, iman, Islam, dan ihsan. Sama sebenarnya, maknanya sama, akan tetapi lafadznya saja yang berbeza. Yang bahwasanya tidak akan boleh difahami fikih kecuali Anda memahami akidah. Yang tidak mungkin Anda memahami tasawuf kecuali Anda memahami
akidah. Karena itu saya takut kepada orang-orang, dan ini nasihat kepada orang-orang yang mengajarkan tasawuf, terutama tasawuf yang high level seperti Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, Risalah Kusyairiyah, Qawaidut Tasawuf. Hampir semua kitab-kitab itu, bukan tidak hampir, semua kitab itu pasti diawali dengan akidah. Yang tidak mengetahui akidah, saya takut mereka mengajarkan tasawuf yang salah. Duh, macam mana Habib tasawuf yang salah? Anda pernah dengar seseorang namanya Abu Dawud As-Sijistani? Abu Dawud As-Sijistani, bukan Abu Dawud Sahihus Sunan, bukan itu. Ada seorang ulama Mujassimah, sekarang dikenal dengan nama As-Salafiyah. Nama lebih spektakulernya Wahabiyah. Ini usulnya Wahabi, namanya Abu Dawud As-Sijistani. Sufiyun Kabir. Sufiyun Kabir. Ketika beliau berjalan, diikuti di belakangnya itu 30.000 orang. Presiden pun tak macam itu, Perdana Menteri pun tak macam itu. Abu Dawud ini As-Sijistani ketika berjalan, di belakangnya berapa? 30.000 orang ikut. Akan tetapi, walaupun dia Sufi Kabir, dia membangun akidah, dia membangun ajaran tasawufnya atas akidah yang salah, yaitu akidah Mujassimah. Akidah Mujassimah. Ketika Anda mempunyai akidah yang salah, otomatis tasawuf Anda akan salah. Karena itu ada tasawuf yang dibangun ala madhab Ibn Sina, sekarang dikenal dengan nama at-tasawuf al-Ishraqi. Dibilang kita ini hanya pancaran-pancaran, atau tasawuf Ibn Arabi. Mirip-mirip sedikit. Kenapa? Karena tasawuf ini dibangun terhadap akidah yang tak benar, berbeza dengan tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Karena itu di dalam kitab-kitab tasawuf ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam Risalah Al-Kusyairiyah yang disyaratkan oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, ketika ada lafaz-lafaz yang muhim, samar, bukan salah tapi samar. Samar ini mungkin salah, mungkin benar, diganti, pasti lafaznya diganti. Kadangkala ada lafaz itu al-alamu hadith. Di beberapa kitab tasawuf, dulu saya pernah belajar tasawuf dengan Syekh Said Foda. Pernah belajar risalah Al-Kusyairiyah. Saya tengok ini belajar tasawuf macam belajar ilmu kalam, saya bilang. Tak ada apa? Raqaiqnya tak ada, semuanya hanya qawaid akliyah. Karena kenapa? Karena tasawuf yang benar huwa tasawuf al-mabni ala ilmil kalam. Ketika ada lafaz-lafaz yang muhim seperti al-alamu hadits, pasti diganti dengan al-alamu muhdats. Al-alamu muhdats. Karena yang namanya hadits itu baharu. Makna baharu, mungkin dia baharu sendiri, mungkin baharu karena penciptaan. Karena ada dua possibility ulama kalam takna. Ulama kalam yang muhakkikin, pasti lafaz-lafaz itu diganti dengan lafaz yang yushir ila aqaid as-sahihah. Begitu pula ibaratul Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Tawakkul, ketika mengibaratkan al-alamu hadis diganti, bukan hadis tapi muhdats. Itulah sebenarnya hakikatut tasawuf. Hakikatut tasawuf huwa an-nadhar ila Allah bil wujdan. Wa hakikatu ilmil kalam an-nadhar ila Allah ila dzatillahi ta'ala wa sifatihi bil aql al-mabni ala qanunil Islam kama sayati bayanuhu. Barang siapa yang belajar tasawuf, apalagi mengajarkan tasawuf tanpa mengetahui ilmu kalam dan akidah as-sahihah, ditakutkan dia akan mengajarkan faham-faham yang salah. Bagaimana kita memahami sebuah ubudiyah? Saya sering mengatakan akidah yang salah akan menyebabkan akhlak yang salah. Seperti akidah wahdatul wujud. Akidah apa? Wahdatul wujud. Yang mana wahdatul wujud ini meyakini bahwasanya kita semua ini adalah
penampakan atau pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ini adalah penampakan dari Allah. Yulhik martabatul insan ila martabatil uluhiyah. Di situ Anda akan menyaksikan sebuah kesombongan. Berbeza dengan akidatu ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu terus perlu kepada Allah. Nahnu fuqara'u ilallah. Yang mana hal itu akan menyebabkan kalau kita paham ainu babit tasawuf alladhi huwa tawakkal wal khudu wal inqiyad. Kalau Anda belajar tasawuf pasti ada babut tawakkul, babul tawadhu. Tawadhu tidak akan terjadi kalau kita mengetahui apa hakikat kita. Kalau kita mengetahui dan meyakini hakikat kita adalah pancaran dari Allah, maknanya kita adalah bahagian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin untuk tawadhu. Karena kenapa? Kita meyakini diri kita adalah penampakan dari uluhiyah, dari ketuhanan. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya kita itu hamba Allah, kita adalah makhluk dan Allah itu khalik, dan kita perlu kepada Allah, nahnu la syai', kita terus perlu kepada Allah. Disitulah makna tawadhu, makna inkisar, makna tawakkul akan ada. Itulah yang saya ingin sampaikan tentang makna at-tasawuf as-sahih wa tasawuf al-mabni ala ilmil kalami as-sahih. Dan al-faslu tsalis dari kitab Qawaidul Aqaid adalah fi lawami'il adillah lil aqidah allati tarjamnaha bil qudus. Al-faslu tsalis dari Qawaidul Aqaid adalah tentang dalil-dalil akidah secara mukhtasar. Faslu tsalis ini di dalam kitab lain dikatakan namanya adalah Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Dan Al-Faslu Tsalis ini disyarahkan oleh seorang ulama besar namanya Abdul Hamid Asy-Syarwani. Ini kitabnya. Apa? Muhammad Amin, maaf. Abdul Hamid Asy-Syarwani itu Muhasyid Tuhfah. Muhasyid Tuhfah. Saya kadang-kadang Asy-Syarwani itu tersilap. Ada Asy-Syarwani Muhasyid Tuhfah karena dulu saya belajar Minhajut Thalibin di Hadramut. Ini adalah Muhammad Amin Asy-Syarwani. Muhammad Amin Asy-Syarwani ini syarih Al-Faslu Tsalis faqat min Qawaidul Aqaid. Dan yang keempat tentang maknal iman wa maknal Islam. Inilah adalah 4 bab yang ada di Qawaidul Aqaid. Begitu pula ada 2 syarah yang lain. Ada 2 syarah yang lain namanya Faraidul Fawaid fi Syarhi Qawaidil Aqaid, kepunyaan Al-Mukhtar bin Muhammad Dimyan. Dan syarah yang kedua Rukniddin Ibn Farsyah Al-Husaini. Semuanya adalah syarah Qawaidul Aqaid. Akan tetapi 2 ini masih belum dicetak. Yang dicetak hanya 2 ini. Iktinamul Fawaid sama ini Syarhu Qawaidul Aqaid kepunyaan Muhammad Amin Asy-Syarwani. Akan tetapi semua fusul yang ada di Qawaidul Aqaid sudah disyarahkan oleh seorang ulama besar dari Zabid. Namanya siapa? Murtadha Az-Zabidi. Di dalam kitabnya Ittihafus Sadatil Muttaqin fi Syarhil Ihya Ulumuddin. Sebagian orang mengatakan bahwasanya Ar-Risalah Qudsiyah itu sama dengan Qawaidul Aqaid. Yang benar tak? Risalah Qudsiyah hanya bahagian dari Qawaidul Aqaid. Risalah Qudsiyah juz'un daripada Qawaidul Aqaid. Inilah sekilas tentang kitab Qawaidul Aqaid, yang mana Qawaidul Aqaid itu adalah muqaddimah li Ihya Ulumuddin. Insyaallah pengajian ini juga akan menjadi pengajian pembukaan di dalam masa yang akan datang untuk pembacaan kitab Ihya Ulumuddin di isi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada umur yang panjang dan waktu yang panjang, kesehatan yang panjang.
Oke. Nanti yang nak tanya pasal qawaidul aqaid. Ulang pasal kedua dan ketiga. Pasal yang kedua itu adalah fi wajhi tadrij ilal irsyad wa tartib darajatil i'tiqad. Tentang al-i'tiqad itu ada berapa? Ada berapa? Yang ketiga adalah fi lawami'il adillah lil akidah. Lawami'il adillah ini adalah adillah al-wadihah. Idhafatul sifah ila mausufiha. Mestinya al-adillah al-lami'ah. Seperti itu, cuma ketika dirubah menjadi lawami'ul adillah. Ini adalah fasal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke? Kita tanya lagi. Kalau tak ada, langsung kita mulai di mabadi' asyraf. Seperti yang saya katakan, setiap ilmu pasti mempunyai yang namanya mabadi' asyraf. Pasti mempunyai mabadi' asyraf. Mabadi' asyraf ini sangat penting sebelum kita mempelajari ilmu tersebut. Kenapa? Agar ketika kita mempelajari sebuah ilmu, kita tahu ilmu itu ilmu apa. Dan ketika kita masuk ke ilmu itu, kita sangat semangat. Karena ilmu itu adalah ilmu yang kita cari. Mabadi' asyraf ini adalah muqaddimah likulil ilm. Muqaddimah likulil ilm. Di grup ada yang tanya kepada saya, apa kitab yang khusus menjelaskan tentang mabadi' asyraf? Saya rekomenkan untuk membaca muqaddimah juz pertama dari kitab Kasyaf Listilahatil Ulum, kepunyaan At-Tahanawi. Di PDF ada, boleh download langsung. 50 atau 70 halaman yang pertama membahas tentang bagaimana ilmu itu ada. Karena ilmu itu tidak datang langsung, tak macam itu. Sekarang kan ilmu banyak, ada ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu tak macam itu dulu. Dulu itu semua ilmu tafsir. Sikit-sikit ada hadis, kemudian ada fikih, kemudian terus seperti itu sampai banyak. Memang macam itu, ulama itu kalau tak mengarang ilmu tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit. Dan dulu itu kitab-kitab itu awal-awal itu tebal-tebal semua. Tak ada macam mukhtasar, macam qawaidul aqaid, tak ada. Semua kitab itu tebal-tebal semua. Dulu ketika pertama kali mengarang fikih, namanya apa? Di dalam Syafi'i namanya apa? Al-Um. Kitab Al-Um macam ini. Muridnya namanya Buwaiti, mengarang kitab namanya Mukhtasar Buwaiti macam ini. Siapa nak baca macam itu? Kita kok nak pengajian apa? Nak pengajian Sahih Bukhari. Lama. Bila nak hatam? Ulama-ulama zaman dahulu kalau nak mengarang kitab macam ini. Semakin lama himmah semakin kurang. Aduh, 20 jilid. Penat nak baca, kapan nak kawin kita? Akhirnya datanglah di ulama diringkas. Datanglah seorang imam namanya Imamul Haramain Al-Juwaini. Semua kitabnya Syafi'i dan ashabnya Al-Um, Mukhtasar Buwaiti dan Mukhtasar Muzani. Ada 4 kitab, saya lupa satu namanya apa. Semua kitab itu 4 kitab, satu kitabnya 20 jilid. Diikhtisar oleh Imam Juwaini dengan nama apa? Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab. Sekarang dicetak di Darul Kutub Ilmiah 20 jilid macam ini. Itulah yang dinamakan di dalam kitab-kitab fikih kama qala Imamul Haramaini fi Nihayah. Ai Nihayatul Matlab. Orang tengok 20 jilid masih, padahal 20 jilid itu sama dengan 80 jilid. Jadi yang baca 20 jilid Nihayatul Matlab macam baca 80 jilid. Orang-orang masih penat. Datanglah Imam
Ghazali, muridnya, di convert lagi di dalam kitab namanya Al-Wasit. Al-Wasit. Wasit itu saya punya di rumah 10 jilid setengahnya. 10 jilid ini macam ilmunya macam 20 jilid. Orang-orang masih alamat masih kurang. Di convert lagi. Jadi yang namanya Al-Basit, Al-Wasit wal Basit, setengah lagi menjadi 6 atau 7 jilid. Orang-orang masih, ya Allah, terlalu 7 jilid. Ya Allah, 7 jilid. Sila. Akhirnya oleh Imam Ghazali dikonvert lagi. Namanya apa? Al-Khulasah. Al-Khulasah macam ini. Datanglah Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini lihat masih terlalu besar. Dikonvert lagi lebih kecil dengan kitab namanya Al-Muharrar. Imam Nawawi tengok terlalu besar. Dikonvert lagi lebih kecil. Di kitab namanya apa? Minhajut Thalibin. Dalam mukadimahnya Imam Nawawi cakap, kitab Minhajut Thalibin ini cuma 1/3 Muharrar. Tapi ilmunya melebihi Muharrar. Macam ini. Sekarang semua akan belajar Minhajut Thalibin. Datanglah seseorang ulama abad ke-10 Hijriah namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Azhari. Dikonvert lagi Minhajut Thalibin, dikonvert menjadi manhaj. Kata-kata alifnya dihilangkan. Minhaj jadi manhaj. Lebih ikhtisar. Orang-orang ketika terlalu pendek tapi maknanya banyak, orang-orang tak paham. Maknanya apa? Akhirnya, ini pelik nih, ini penat nih. Perlu syarah. Yang segini jadi segini. Syarah masih terlalu tak paham lagi, dibuat hasyiah. Hasyiah masih tak paham, dibuat takrirat. Lihat, macam itu kita, macam ini, nih. Cik, tak paham, besar-besar lagi. Sama dengan akidah seperti itu. Kalau Anda lihat kitab karangannya Imam Asy'ari, Abil Husain Al-Basri tentang ilmu kalam, akan tebal-tebal. Terutama semakin lama akan semakin tebal juga. Lihat kitab karangannya Imam Ar-Razi yang paling tebal namanya Nihayatul Uqul, 4 jilid. Kecil-kecil tulisannya itu, mungkin kalau dengan tulisan sekarang boleh-boleh menjadi 8 jilid. Boleh-boleh menjadi 8 jilid. Itulah bagaimana ilmu itu ada. Dan semua itu disebutkan di dalam kitab apa? Al-Kasyaf, Fistilahatil Ulum. Bagaimana ilmu itu ada sedikit demi sedikit. Ilmu itu tidak ada langsung semua ada, tak sedikit. Apa dulu yang ada, fikih dulu yang ada. Kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmu ini, kemudian ilmu ini, kemudian ilmu ini, sampai yang terakhir. Dan Mabadi'ul Ashrah lil Ilm ini tidak hanya khusus untuk ilmu kalam atau ilmu mantik saja, kan, tetapi semua ilmu, selama dia ilmu pasti dia mempunyai mabadi. Kemarin saya sebutkan baitnya apa? Ada yang hafal baitnya? Tak ada. Innal mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmush syari'u masailun wal ba'du bil ba'dik tafa wa man daral jami'a haza syarafa. Kadangkala cuma disebutkan 3 hal. 3 hal. Al-had wal mawdu' wa thamara. Kalau 3 ini para ulama mengatakan bukan mabadi asroh tapi muqaddimatul ulum. Muqaddimatul ulum. Karena 3 ini di antara 10, 3 ini yang paling penting. 3 ini yang paling penting. Kita akan mulai dengan
haddu ilmil kalam. Haddu ilmil kalam ini adalah pembahasan yang paling penat. Pembahasan yang paling, di antara 10 ini yang paling penat adalah tentang definisi, ta'rif ilmul kalam. Sampai-sampai Al-Imam Jalaluddin Ad-Dawani membahas kitab, mempunyai risalah khusus untuk membahas ta'rif ilmul kalam. Risalah kamilah. Namanya ta'rif ilmil kalam. Ketika Jalal Ad-Dawani mudarosah dengan murid-muridnya kitab Mawaqif Lil Iji, dan syarahnya kepunyaan gurunya Said Syarif Al-Jurjani. Di ilmu kalam ada 2 orang ulama mutaakhirin, yang mana semua ulama setelah itu akan kembali ke 2 orang ini. Siapa namanya? Sa'duddin At-Tiftazani wa Said Syarif Al-Jurjani. 2 ini. Kalau fikih Syafi'i punya Ar-Rafi'i wa Nawawi, punya Ibn Hajar wa Romli, ilmu kalam punya 2 orang. Sa'duddin sama Said Syarif Al-Jurjani. Said Syarif ini dia macam mana ya? Jenius. Dia mungkin orang yang sangat jenius. Dan dia hidup ketika Sa'duddin sudah tua. Said Syarif masih muda. Dan Said Syarif ini ingin dilihat oleh Sa'ad. Jadi macam kalau sekarang nak cari perhatian. Apa orang Melayu cakapnya? Kalau orang Indonesia cakapnya caper. Cari perhatian. Terus. Jadi Said Syarif ini menunjukkan powernya, menunjukkan manuvernya di depan Sa'ad. Sa'ad sudah tua, sudah umur 70-60 tahun. Dia tak kisah siapa anda. Akhirnya seringlah diajak untuk berdebat, sampai suatu saat Said Syarif ini berdebat dengan Sa'ad di depan khalifah. Yang mana perdebatan itu menyebabkan Sa'ad tidak boleh jawab. Karena memang jangan disamakan kekuatan orang masih muda sama orang sudah tua. Orang sudah tua untuk berdiskusi kuat-kuat tak boleh. Sebab tak boleh jawab pertanyaan Said Syarif, Sa'duddin marah tapi tak boleh keluar, akhirnya mati. Sebab itu akhirnya antara 2 orang ini ada semacam peraduan, ada semacam perlombaan. Setiap Sa'duddin buat syarah, Said Syarif pasti buat syarah. Oh, Sa'duddin punya syarah Syamsiyah fil Mantiq, punya ada. Sa'duddin punya syarah Syamsiyah fil Mantiq, Said Syarif buat. Setiap Sa'duddin buat syarah, Said Syarif pasti buat. Oh, Sa'ad punya Syarhul Maqasid, Sayyid buat Syarhul Mawaqif. Pasti seperti itu. Ada semacam persaingan. Orang-orang mutaakhirin lebih ke Said Syarif. Kenapa? Bahasanya lebih mudah. Syekh Said lebih ke Sa'ad. Karena mungkin sedikit-sedikit sama namanya mungkin. Sa'ad sama Said. Tapi kata Syekh Said, setiap bahasnya Said Syarif pasti bermaksud untuk menyaingi Tiftazani. Karena itu, dulu ketika saya belajar kitab ini, Syarhul Aqaid An-Nasafiyah dengan Syekh Said Foda, dikatakan orang yang boleh dulu di zaman Khilafah Utsmaniyah, kitab ini dikatakan orang yang boleh memahami kitab ini dan boleh graduate dari Madrasah Al-Utsmaniyah adalah orang yang bisa yuqarrir khilaf baina Sayyid wa Sa'ad. Karena 2 orang ini tak mungkin khilaf kecuali dalam perkara yang dakik jiddan. Karena itu kalau disebut Sayyid, maknanya Sayyid Syarif Al-Jurjani. Oke, kita akan mulai. Dan Said Syarif itu punya muridnya namanya Jalaluddin Ad-Dawani ini. Mu'alif hadhihi risalah, Jalaluddin Ad-Dawani. Yang mana dalam risalah ini Nizar Hamadi muhakiknya menulis juga tentang ta'rif ilmu kalam kepunyaan Ibn Arafah dalam kitabnya Mukhtasar Al-Kalami Ibn Arafah.
Langsung saja kita mulai. Haddu ilmul kalam. Haddu ilmul kalam. Ini ditulis karena akan saya jelaskan satu persatu. Haddu ilmul kalam. Ini dia haddu ilmil kalam. Apa? Ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaid ad-diniyah bi iradil hujaj wa daf'ish syubah. Wadah? Harokatnya semua wadah? Oke. Kita akan mulai dari kalimat ilmun. Dari kalimat apa? Ilmun. Ilmun, makna al-ilm, al-murad bil ilm, ini penting sekali. Karena kita ini belajar ilmu kalam, dia mempunyai istilah khos. Istilah khos. Mempunyai istilah-istilah yang mana istilah itu tak dipakai di ilmu-ilmu yang lain. Karena itu ada yang namanya ilmu mustalah hadis. Betul apa tak? Ada yang namanya mustalah fikih. Ada yang namanya mustalah tafsir. Ada juga namanya mustalah kalam. Ini Syekh Said sedang buat proyek istilah-istilah di dalam ilmu kalam. Di antara istilah dalam ilmu kalam itu makna ilm. Karena ilm ini mempunyai dua makna di dalam istilah. Ada ilm dalam istilah ahli mantik dan juga ada ilm di dalam istilah ahli kalam. Al-ilm fi istilah ahli kalam ini penting sekali. Suatu hal yang memenuhi tiga unsur. Yang memenuhi, tak boleh ini juga. Yang memenuhi tiga unsur. Unsur yang pertama al-jazm. Al-jazm. Dia ini harus jazm. Apa makna jazm? Yakin. Makna ilm di ilmu kalam, dia harus mempunyai unsur yang pertama, jazm. Kalau dia tidak jazm, dia bukan ilm. Kalau ada selain jazm, dikatakan dia ilm ala sabilil majaz. Ala sabilil majaz. Dia harus jazm. Ini penting sekali. Dia harus jazm. Yang kedua, al-mutabaqah. Mutabaqah. Mutabaqah ini sepakat dengan reality. Itu namanya mutabaqah. Lihat ya. Kadangkala saya cakap macam ini. Hari Senin, hari Isnin, Dr. Amron datang ke ISI. Saya cakap hari Selasa. Dr. Amron datangnya kapan? Senin. Maknanya kejadian datang itu sudah berlaku. Betul apa tak? Hari esoknya saya baru cakap. Apakah cakap saya itu sesuai dengan reality? Jika itu sesuai, itu yang namanya mutabaqah. Itu yang namanya mutabaqah. Sesuainya perkataan saya dengan reality, dikatakan itu jujur. Apa bahasa Melayunya? Jujur. Dia tidak dusta. Walaupun dalam hati saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya cuma bertepatan saja.
Oh iya, Dr. Amron hari Senin datang. Saya tak tahu, tapi ternyata perkataan saya Benar. Anda cakapnya benar, itulah namanya jujur. Bukan benar tapi jujur. Di dalam, Suf lihat, tepatnya, sesuainya perkataan saya dengan reality dikatakan jujur. Antara perkataan saya dan reality ada mutabakoh. Mutabakoh itu sesuai. Kesesuaian itu harus dari dua hal. Apa namanya? Sleeper, dua dibilang sesuai. Sesuai dengan apa? Kalau bahasa Indonesianya selasi. Sama juga. Sama, serasi. Oke. Jika antara perkataan saya dan reality itu benar dan reality itu serasi, dikatakan ada mutabakoh. Dan perkataan saya dibilang jujur. Jika tak serasi, dikatakan dusta. Kemudian, apakah dusta dan jujur ini ada dosa atau pahala? Itu berbeza urusannya. Itu bukan urusannya mutakalimin. Itu urusannya fuqaha. Itu urusannya fuqaha. Mutakalimin kalau bahas di situ dosa dan pahala, saya kira wallahu a'lam offside. Offside. Mutakalimin hanya menjelaskan apa definisi jujur dan apa definisi dusta. Kemudian ketika fulan cakap jujur, dia dapat pahala atau dapat dosa, itu urusannya fuqaha. Oh, ada orang namanya Badrul, cakap jujur, dia mendapat pahala, itu urusannya fuqaha, bukan urusannya mutakalimin. Wadah. Harus ada yang namanya mutabakoh. Mutabakoh, saya ulangi lagi. Kalau kita fit and proper kalam kita dengan reality, namanya jujur. Dalam bahasa Arabnya sidik. Tapi kalau kita serasikan reality dan kalam kita dan ucapan kita, itu namanya hak. Jadi ada perbedaan antara apa? Sidik dan hak. Mana yang dicocokkan, mana yang disesuaikan. Kalau yang disesuaikan itu perkataan kita ke reality, namanya sidik. Tapi kalau yang dicocokkan dan disesuaikan itu reality ke perkataan kita, namanya hak. Maknanya qauluka hakun. Maknanya kenyataan itu sesuai dengan perkataan Anda. Tapi kalau qauluka shadiqun, maknanya perkataan Anda sesuai dengan reality. Ini penting sekali. Oke. Inilah murad bil ilm. Harus ada yang namanya al-jazmu. Al-jazmu. Harus ada yang namanya mutabaqah. Yang ketiga, limujib. Limujib. Makna limujib ini maknanya dalil. Dalil. Keyakinan Anda dan keserasian perkataan Anda dengan reality itu bukan cuma sebuah ketepatan. Akan tetapi ada unsur apa? Dalil. Jadi jika keyakinan Anda bukan karena dalil, itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Kalau Anda tengok takrifat falasifah sekarang, filsafat sekarang tentang ilmu, akan berputar di tiga benda ini. Keyakinan, kecocokan, dan dalil. Pasti. Sebuah ilmu dikatakan dia itu ilmu, harus ada dalilnya. Kenapa Anda yakin?
Apakah bim salah bim abrakadabra Anda yakin? Tak macam itu. Dari sini dikatakan orang yang hanya mengetahui akidah melewati orang, maknanya kenapa Anda percaya adanya Allah? Karena Dr. Amron cakap Allah itu ada. Loh, Anda ini percaya kepada Allah atau percaya kepada Dr. Amron? Sama siapa Anda percaya? Seumpamanya Dr. Amron cakap ada Tuhan selain Allah, namanya Lata dan Uzza, Anda nak percaya juga? Orang yang meyakini sebuah akidah bukan dari dalil, dia tidak dikatakan mutakalim. Tak bisa. Mukmin iya, Muslim iya, ma'ah khilafin fihi. Ma'ah khilaf. Yakni orang yang tidak belajar tauhid atau ilmu kalam dan dia tidak pernah mengetahui adillah ijmaliyah, akidahnya itu sahih amla, itu mukhtalafun fihi. Dikatakan, oh Islamnya Anda itu mukhtalaf fihi. Dahsyat apa tidak? Anda Muslim, iya Muslim, Anda mukhtalaf fihi. Oke. Ilmu itu ini adalah ilmu di dalam definisi ilmu kalam. Maknanya ilmu yang mengandung 3 unsur ini adalah ilmu ketika disebutkan ilmu dalam fannul kalam, ini maknanya al-jazm, al-mutabaqah, sama an-dalil. Kadangkala kita juga belajar ilmu mantik. Kalau ada ilmu disebutkan dalam ilmu mantik, maknanya bukan ini. Kalau ilmu di dalam ilmu mantik namanya at-tasdiq mutlaqan. Ini makna ilmu dalam mantik. Makna ini lebih umum daripada ini. Karena tasdik mutlaqan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, al-yakin. Yang kedua, al-don.